Isu lingkungan kini tengah menjadi perhatian dunia. Di tengah pertemuan KTT Perubahan Iklim COP26, tidak heran jika banyak perusahaan kini semakin serius menggarap bisnis berbasis pengelolaan lingkungan dan juga energi terbarukan. Prinsip-prinsip environmental dan social governance atau ESG kini menjadi salah satu panduan utama perusahaan dalam pengembangan bisnis mereka. Dan salah satu perusahaan yang tengah giat mengembangkan ESG ini adalah PT Widodo Makmur Perkasa. Dan saat ini di studio CNBC Indonesia, kami sudah bersama dengan CEO sekaligus founder PT Widodo Makmur Perkasa, Bapak Tumiana. Pak Tumiana, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Gibran. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Tumiana juga sehat selalu dan sukses juga untuk Widodo Makmur Perkasa tentunya. Ketika kita melihat Pak bahwa rencana melakukan IPO secara langsung dan juga bisa dikatakan akan menerapkan prinsip-prinsip ESG tentunya kepada semua lini perusahaan, ada 5 kalau saya lihat di sini. Sebenarnya apa sih yang bisa dikatakan tengah dilakukan oleh perusahaan dalam hal untuk mencapai tujuan ESG dan juga rencana IPO dari Widodo Makmur Perkasa? Pertama, Mas Gibran, saya cerita tentang ESG dulu. Ya. Ide awalnya adalah industri peternakan itu kan selalu di remote area. Basis produksinya ada di remote area. Benar. Kenapa di remote area memang harus jauh dari lingkungan. Kita harus terapkan itu yang namanya ESG supaya satu, pandangannya Widodo Makmur adalah cost terhadap energi konsumsi kita harus efisien. Berapa besarannya efisiensi dari konsumsi energi? Kira-kira 30. 2. Semua industri yang peternakan yang di daerah remote area itu pasti sulit dijangkau daripada jaringan listrik. Sehingga mereka harus self sufficient. Sekarang Widodo Makmur mendesain 158 mega dalam durasi 4 tahun ke depan by solar panel. Dan sekarang sudah terpasang kira-kira 10 mega ada di Cianjur, di Cariu, di Wonogiri itu Jawa Tengah, Mas Gibran. Itu satu titik di Wonogiri itu kita rumah potong kita perlu 5,5 megawatt. 5,5 megawatt itu gede banget. Nah, selain kita berpikir tentang ESG, kita juga harus berpikir bagaimana ke depan energi ini bisa mendorong terhadap produksi sehingga kita tidak menggunakan fosil terlalu banyak. Di remote area, di farm integrated kita combine nanti dengan wind power. Sekarang saya lagi bikin kajian yang ada di 1 Wonogiri, 2 di Ngawi. Ngawi itu kita punya di kilometer 600 itu kita punya pabrik pakan besarannya 140 ton per jam. Itu perlu energi konsumsinya sekitar 12,5 megawatt. Itu gede banget. Nah, di situ kita harus mendorong terhadap konsumsi energi fosilnya turun. Gitu kira-kira, Mas. Sehingga kalau kita bicara, kalau saya ngomong profit, people dan planet, saya bilang planet, profit dan planet, people dan profit. Sehingga ujungnya kita itu berbisnis melakukan sebuah cycle yang bisa merecycle daripada proses bisnis kita harus green. Itu yang dipikirkan Widodo Makmur. Dan sekarang ini semua udah berjalan, Mas. Semua udah berjalan. Oke, semua sedang berjalan begitu utamanya untuk penerapan ESG. Tapi ketika melihat bahwa kebutuhan energi begitu besar tentunya untuk industri atau untuk Widodo Makmur, utamanya pada semua lini-lini bisnisnya, Anda melihat ketika bergerak ke ESG atau mungkin green energy, apakah memang akan ada bisa dikatakan cost yang justru lebih besar atau mungkin ini menjadi sebuah langkah juga ada efisiensi? Tadi saya cuplik di depan, Mas Gibran, kita itu akan saving kira-kira 30% daripada konsumsi energi. Dampaknya apa? Kalau kita saving 30%, akibatnya adalah end product kita akan mengalami cost reduction. Sehingga itu akan mengalami efisiensi. 1 poin. Yang kedua, Widodo Makmur itu punya 5 bisnis line yang saling terintegrasi. Pertama, pemikirannya economic cycle-nya atau circular-nya adalah kita bangun peternakan, ada waste yang namanya kotoran sapi. Kita pakai untuk memupuk plantation, corn. Plantationnya terjadi di dalam tanaman jagung, kita akan saving. Berapa savingnya? Kira-kira sekitar 25% terhadap fertilizer konsumsi. Sehingga kita tidak pakai kimia terlalu banyak.
Akibatnya cost production jagung kita efisien, bisa compete ke internasional price sehingga mekanisasi dilakukan, luas tanamnya tertentu. Setelah itu terjadi, limbah jagungnya dikasih pakan sapi lagi. Ujungnya apa? Kembali bahwa produk kita harus efisien supaya bisa compete di diri sendiri atau di lingkungan sendiri, di region, bahkan itu di tingkat internasional. Kenapa saya sampaikan begitu? Dengan tadi saya integrasikan dengan cycle yang tadi sehingga energinya juga mengalami reduction. Harga jagung kita itu bisa di bawah 3.500 per kilo dengan mekanisasi, energinya bisa disupport dari diri sendiri, fertilizernya mengalami penurunan sehingga itu menjadi sebuah cycle yang boleh saya bilang luar biasa. Dan itu akan bisa men-serve terhadap dirinya sendiri sehingga yang tadi saya bahasakan, saya bilang saya akan bikin company ini menjadi green company. Gitu kira-kira. Ya berarti bisa dikatakan tidak ada yang terbuang begitu ya Pak dengan percuma. Semuanya akan terserap baik di internal dan juga keluar dan bisa dikatakan outputnya juga ketika harga jagungnya bisa di bawah 3.500 berarti sangat bersaing dan mampu terserap juga dengan cepat oleh pasar. Nah terkait dengan inisiatif ESG ini, semua lini Pak akan diterapkan seperti itu? Ya, karena otomatis Mas. Jadi Mas Gibran kalau saya sudah bangun cycle yang tadi saya sampaikan, itu seluruh fasilitas produksi kita akan disupport oleh renewable energy. Baik itu siangnya saya cover pakai solar panel, kira-kira dia akan men-saving sekitar kalau dari cost, kalau tadi saya sampaikan 30%, kalau malamnya bisa saya combine dengan wind power, hitungan saya konsumsi energi renewable-nya itu bisa 70. Sehingga saya tinggal punya kekurangan 30%. Nah 30% itu kan kecil sekali, artinya saya bisa mereduce terhadap konsumsi fossil energy di 70%. Nah memang tidak semua area punya kecepatan angin yang cukup untuk bisa dipakai penggerak daripada turbin kita. Tapi bahwa itu kan cuma kalau saya berpikir kalau saya membangun industri peternakan jangka panjang itu kalah masalah matter of time. Betul. Terhadap pengembalian daripada cost-nya. Katakan saya pakai wind power tak hitung ketemu 7 dan itu sebagai support tak hitung ketemu jadi 8-9 tahun kan nggak ada masalah. Benar. Itu kira-kira. Pak terkait dengan tentunya benefit dan juga ya bisa dikatakan hitung-hitungan cost ya. Kita melihat dengan rencana ESG ini sudah sangat matang begitu untuk hitung-hitungan cost-nya sehingga terjadi efisiensi dan yang tadi Anda juga katakan planet, people, and profit itu dipastikan juga akibatnya tentunya akan tercapai lah bisa dikatakan. Seperti itu Pak. Ya, itu nanti akan tercapture Mas Gibran. Jadi yang saya sampaikan itu akhirnya ujungnya apa sih terhadap rasio-rasio keuangan yang terjadi. Sehingga dalam 5 tahun ke depan itu rasio EBITDA margin kita yang sekarang di angka 8, dia akan bergerak tuh 11, 12. Pada 2024 itu akan ketemu 18%. Itu di EBITDA-nya. Otomatis bottom line-nya juga akan membaik. Pada posisi sekarang 6, kalau saya saving energi sektornya, saya saving fertilizer-nya, cost production saya turun, itu otomatis akan naik sendiri. Dan itu semakin lama rasio bottom line kita akan membaik seiring dengan luas tanam yang kita capai. Berapa sih besar luas tanam yang kita capai untuk menyatakan terhadap revenue growth yang saya desain pada tahun depan itu sekitar 10,8, itu reflected 105% pertumbuhan dari tahun sekarang nih 2021. Itu semakin lama semakin naik, cost production-nya semakin efisien, sehingga bottom line-nya akan naik terus. Nah, rasio terhadap on farm sendiri, itu tak desain 55%, 45%-nya dengan community. Kita nggak boleh semua diurus sendiri Mas Iwan, itu nggak baik. Sehingga ada keseimbangan antara saudara-saudara kita yang ada di middle, ikut kolaborasi sama-sama sehingga menciptakan value. Kalau saya bisa melakukan plantation dengan cost yang tadi saya sebut, terus saya beli dari petani dengan nilai yang lebih tinggi, saya ambil average-nya sehingga saya masih bisa kompetisi di market. Bukan kompetisi lah, artinya
menciptakan produk yang efisien, karena bahasa kompetisi itu tidak baik karena marketnya masih lebar. Benar. Marketnya masih turnover pangan di Indonesia itu 1 tahun 1.600 triliun. Kalau industri yang saya geluti itu 1029, sehingga pasar itu begitu gede. Pasar itu begitu gede. Tapi kalau kita bisa kolaborasi sama-sama, lingkungan kita tata, community kita libatkan, kita sendiri kenapa harus 55% itu dalam rangka menjamin terhadap intake pabrik kita. Karena kebutuhan saya itu di sebulan untuk kebutuhan jagung mulai pada bulan Juli tahun depan itu rata-rata sebulan 35.000 ton. Oke, Pak, kalau kita melihat dengan tujuan planet, people, and profit, apakah yang mendasari begitu? Kalau kita lihat kan nggak semua pemain di industri yang digeluti oleh Widodo Makmur Prakasa ini mungkin berpikiran atau mulai melakukan ESG. Apa sih yang paling mendasar membuat Widodo Makmur Prakasa berpikir bergerak menuju ESG? Satu ya, Mas Gibran, kalau kita lihat efisiensi cost production harus terjadi, harus. Karena bayangkan sekarang komoditi itu, harga komoditi di dunia tuh naik hampir 60%. Benar. Average tahun lalu di mid 2020. Terus kita hidup di negara tropis, punya matahari 12 bulan, punya hujan 7 bulan. Artinya kita bisa dan layak melakukan itu. Kecepatan angin ada di mana-mana. Kalau Mas Gibran dulu sekolah misalnya mau di Eropa, itu semua sawah kan ada baling-baling. Benar. Kalau Mas Gibran lewat naik kereta gitu dari ke Eropa sepanjang sana, setiap jalan itu malah baling-balingnya pakai kayu kan. Betul. Nah sekarang sebenarnya tinggal kita meng-upskill terhadap pemikiran itu. Kita punya angin yang banyak, kita muca matahari 12 bulan dan kira-kira sehari itu hampir 10 jam panas dari jam 9 sampai jam 3. Itu kalau nggak kita utilize, terus gimana? Teknologi begitu maju. Yang ketiga adalah memang tadi saya sampaikan industri peternakan dan pertanian itu memang di remote area. Kita nggak bisa menggerakkan traktor, kita nggak bisa menggerakkan rice mill, kita tidak bisa menggerakkan drying kita di remote area tanpa kita punya energi yang untuk mensupport. Karena kan jaringan kita nggak mungkin bisa masuk ke tengah hutan, Mas. Nah itu yang mendasari terhadap apa yang saya pikirkan harus menuju ke sana. Di sisi lain, memang dunia juga berpikir kan, bagaimana menurunkan konsumsi fosil energi terus menerus dari waktu ke waktu. Kita lihat beberapa saat lalu pada saat G20 juga punya target itu. Betul. Nah, Pak, terkait dengan target ESG ini, apakah memang Widodo Makmur Prakasa juga mengajak begitu atau merangkul petani-petani lokal, peternak-peternak lokal tentunya untuk bisa berkontribusi, dan itu juga sebagai salah satu wujud nyata kontribusi dari Widodo Makmur Prakasa sebagai ya social responsibility tentunya. Seperti apa, Pak? Automatically, Mas. Jadi saya punya mitra binaan yang untuk sektor peternakan itu untuk mensupport pakan, punya 3.000 lebih binaan. Kedua, dari energi yang ada itu kelebihannya kan bisa saya distribusi ke lingkungan. Itu wajib, Mas. Wajib. Jadi semua saya libatkan mereka karena semua aktiviti saya itu saya hanya kelola sekitar 50-60%. Sisanya sama community. Itu pemikiran dasar kita. Ketiga, saya juga punya tempat, Mas, di Jawa Tengah sana untuk ngajarin orang-orang muda untuk bisa ikut di dalam proses kolaborasi ini. Sehingga nantinya Widodo Makmur tidak berdiri sendiri, memang kolaborasi dengan teman-teman angkatan muda. Malah justru nanam jagung itu kita perlu luas tanam itu kalau dalam setahun tadi besarannya dengan 35.000 itu sekitar 35.000 ton bagi 2 itu berarti 17.500 hektar. Kita perlu luas tanam itu 2 kalinya, 35. Pada saat kapasitas kita naik dan seterusnya, itu mau tidak mau harus ada orang yang ikutan. Kita tidak boleh dominan. Betul. Korporasi itu nggak boleh dominan, harus melibatkan community
supaya kita berjalan beriringan. Gitu Mas Gibran. Oke, merangkul community supaya berjalan beriringan bisa dikatakan itu juga sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial tentunya dari Widodo Makmur Perkasa untuk bisa maju secara bersama-sama dengan masyarakat. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.